kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang BRCA testing pada kanker ovarium ya. Jadi sebenarnya ini mungkin saya presentasikan secara singkat saja supaya praktis dan bisa diaplikasikan untuk para teman sejawat semua. Jadi memang BRCA testing ini sebenarnya bukan domainnya ginekologi onkologi saja ya. Jadi untuk semua kandungan. Jadi minimal untuk edukasi ke masyarakat tentang pentingnya genetic testing pada kanker pada secara keseluruhan, terutama kanker ovarium dalam hal ini. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa kanker ovarium ini angka mortalitasnya tinggi dibandingkan insidennya. Jadi sebenarnya dia peringkatnya cuma kelima di wanita, tapi kematiannya cukup tinggi. Jadi rasio kematian dibandingkan insiden. Dan ini memang prognosanya sangat jelek. Jadi secara umum ya kadang-kadang di onkologi kebanyakan si ovarium itu terdiagnosa pada stadium lanjut, tidak ada screening yang adekuat. Jadi tidak ada pencegahan yang adekuat sehingga pasien seringkali terdiagnosa stadium lanjut sehingga walaupun pada terapi awal operasi dan kemoterapi responnya cukup bagus, pada akhirnya pasien akan mengalami kemoresistensi dan meninggal. Jadi BRCA ini adalah suatu cara bagaimana untuk mencegah kanker ovarium. Jadi menurut saya ini satu-satunya cara karena tidak ada screening lagi yang cukup bagus. Jadi ini dikatakan sebagai silent killer. Nah, dari sekian banyak kasus ini ternyata kita ketahui bahwa 85% kanker ovarium itu di seluruh dunia, terutama di studi di negara maju. 85%-nya merupakan sporadik, artinya tidak ada faktor keturunan. Jadi memang kankernya ini terjadi karena perubahan yang terjadi pada ovarium mulai dari seorang wanita itu lahir sampai sekarang. Dan kemudian 15% yang merupakan familial, artinya ada faktor keturunan yang menyebabkan seorang wanita itu memiliki risiko lebih untuk terkena kanker ovarium. Jadi 15% ini yang kita eksploitasi bahwa pada beberapa kasus kita bisa mencegah terjadinya kanker ovarium. Jadi ini tadi sudah dijelaskan masalah Angelina Jolie effect ya. Jadi dari Angelina Jolie effect ini beliau mengetahui bahwa ada saudaranya yang terkena kanker payudara, dicek BRCA positif. Angelina ini sendiri juga ngecek BRCA, hasilnya positif. Akhirnya setelah melakukan konseling, dia setuju untuk melakukan profilaksis mastektomi. Ini masih kontroversi yang kita bahas di belakang. Tapi prinsipnya mungkin tabel di sebelah kiri ini bisa menggambarkan bahwa pada pasien populasi umum, risiko kanker ovarium sebenarnya sangat rendah, 1-2%. Payudara cukup tinggi, 12%. Tapi pada pasien dengan seorang wanita ya, bukan pasien ya, seorang wanita dengan BRCA satu mutation positif, maka risiko lifetime-nya 24-40%, jadi cukup tinggi. BRCA 2 lebih rendah ya. Dan payudara pun malah lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya BRCA ini bukan hanya berhubungan dengan ovarium, tapi nomor satu malah dengan payudara. Makanya breast, singkatannya kan breast ya. Jadi risiko pada BRCA 1 50-80%, sangat tinggi. Dan BRCA 2 juga lebih rendah, 40-70%. Ada juga risiko pada kanker payudara kedua dan bahkan kanker payudara pada pria. Ini risikonya sangat kecil, tapi dengan BRCA ini lebih tinggi. Jadi laki pun juga ada affected cancer yang bisa terjadi ya selain ini. Nah, kalau kita berbicara tentang proporsi dari kanker ya 80% sporadik, ada juga yang familial ini 15-20%, tapi ini bukan faktor yang herediter, jadi ada faktor lain yang menyebabkan. Yang herediter itu kurang lebih di seluruh kanker ya, itu 5-10%. Petunjuk bahwa ada keluarga yang potensial memiliki kanker familial adalah kalau kita melakukan pedigree, bahwa ada beberapa pasien yang menderita kanker pada usia muda, biasa di bawah 50 tahun. Kanker ovarium itu median age-nya 65. Artinya rata-rata memang ini penyakitnya, mohon maaf, wanita yang lebih tua ya. Jadi kalau misalnya ada kanker ovarium pada usia muda, kadang-kadang kita harus mulai berpikir bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan atau keluarganya memiliki faktor herediter, walaupun belum tentu, tapi ada kemungkinan. Dan ini terjadi pada beberapa multiple member. Ini kita sekarang mulai tahu bahwa dok, ibu saya juga kena kanker ovarium, tante saya kena kanker payudara. Itu juga salah satu clue petunjuk tentang ini. Dan kankernya bisa develop pada lebih dari satu set tubuh. Jadi bisa ovarium, payudara, pankreas ya, dan segala macam. Dan ada juga rare cancer, jadi kanker yang jarang. Contohnya kanker payudara pada laki. Ini juga harus hati-hati. Ini sangat petunjuk yang sangat kuat bahwa adanya kemungkinan BRCA mutation. Kalau kita ngomong BRCA mutation, sebenarnya dia salah satu bagian dari
DNA damage response pathway. Ini singkat aja. Intinya adalah sel kanker ini kan kita mengetahui sendiri bahwa secara teori dia bersifat immortal. Dia memiliki kemampuan apabila dia mengalami kerusakan, dia bisa recover sendiri. Dan kemampuan untuk menghindari apoptosis. Sel kanker sendiri sebenarnya selama lifetime-nya, dia akan mengalami replikasi stres, dia juga akan mengalami DNA damage. Tapi karena dia memiliki sifat immortal, kebanyakan kanker bisa menyembuhkan diri sendiri, sehingga sel kankernya tidak mengalami apoptosis. Itu secara intinya. Nah, ada beberapa protein DNA repair dan DDR signaling ini yang berhubungan dengan familial, dan pola pathway ini adalah sangat penting pada targeted terapi, jadi cancer terapi target ya. Dan kemudian biomarker dari DDR ini salah satunya adalah homolog recombination deficiency. Ini mungkin singkatnya saja bahwa kita mengetahui ya secara teori waktu kita belajar di kedokteran ada beberapa metode kerusakan DNA. Single break, ada yang double break. Mungkin double break ini kalau sistem repair-nya dengan menggunakan homolog recombination repair dari HRR. Jadi kalau HRR-nya intact bagus, maka DNA ini memiliki kemampuan repair yang bagus. Apabila dia mengalami defect, maka dia ada gangguan repair di sini. Nah, jadi secara umum pada pasien dengan kanker yang diperiksa apabila dia memiliki defect, berarti kesimpulannya lebih kalau misalnya dia memiliki defect, kesimpulannya dia memiliki lebih bagus, jadi dia memiliki sensitivitas yang lebih bagus pada kemoterapi atau PARP inhibitor. Nanti akan dijelaskan Dr. Brahmana ya, nanti untuk slide berikutnya. Jadi intinya kalau dia memiliki defect ini, apabila kita berikan kemoterapi, sel kankernya ini akan lebih mudah rusak dan lebih less likely untuk recover dirinya sendiri dan lebih more likely untuk mengalami apoptosis. Itu kata kuncinya. Jadi ini mungkin yang penting PARP inhibitor ini ya, ini pada single strand break, double strand break ini enogen BRCA. Jadi ini dua saling berhubungan. Nanti ada slide berikutnya. Ini BRCA1, BRCA2, jadi ini mungkin pengetahuan saja ya. Ini di BRCA1 ini di kromosom 17, BRCA2 gen itu di kromosom 13. Nah, jadi mungkin singkat aja PARP inhibitor itu single strand break ya. Jadi dia kalau misalnya terjadi enzim PARP ini sangat berguna untuk recover single strand break. Kalau misalnya pada sedangkan double strand break ini yang tadi HRD tadi. Jadi apabila pasien dengan BRCA wild type atau BRCA yang normal, maka kerusakan ini bisa di-repair oleh homolog recombination, sehingga DNA repair cell survive, artinya sel kanker bertahan. Ini yang kurang bagus. Apabila dia mengalami BRCA mutation, maka tidak akan terjadi recovery oleh selnya, sehingga terjadi kematian sel. Ini yang kita harapkan. Jadi artinya pada pasien dengan kelompok BRCA mutation sebenarnya ini good sign untuk mereka. Artinya mereka memiliki sensitivitas kemo lebih bagus, prognosis lebih bagus. Ini tadi sudah dijelaskan Dr. Primandono bahwa ada banyak tipe untuk epitelial, mungkin terbanyak high grade serous, terbanyak terjelek, dan prognosanya paling jelek ya dibandingkan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk proporsi BRCA mutation sendiri, 70% kanker ovarium adalah yang tipe epitel adalah high grade serous. Dari 70% tersebut, 27%-nya itu BRCA positif. Dan sebaliknya pada low grade serous, hanya 5% dari semua komponen CA ovarium, 8% dari antaranya memiliki BRCA positif dan sebaliknya. Jadi mungkin yang kata kuncinya adalah high grade serous. Dia kasusnya terbanyak, prognosa terjelek, tapi dia BRCA mutation-nya terbanyak. Jadi ini fokus kita. Sebenarnya kalau kita ngomong HRD, homolog recombination deficiency, itu ada banyak protein yang terlibat ya, Jadi bukan hanya BRCA, ada banyak BRCA, CDK dan segala macam. Jadi kalau di negara barat kita mengenal multi panel examination. Jadi pemeriksaannya itu langsung satu paket itu. Jadi bukan hanya BRCA dan lain-lain. Ini merupakan gen-gen yang bisa terkena. Cuman ya biayanya jauh lebih mahal. Mungkin ini belum masuk Indonesia juga, yang BRCA ini yang sudah mulai masuk Indonesia, terutama yang germline, yang pemeriksaan pada darah. Jadi mutasi BRCA sendiri ada dua tipe, germline sama somatik ya. Jadi yang germline ini, kalau germline yang BRCA1 8% ya, ini dari studi yang besar ya di barat. Kemudian dari yang germline BRCA2 6%, yang somatik BRCA1 3%, BRCA2 3%. Jadi germline mutation ini 70% dari BRCA mutation, somatik 30%. Jadi ada dua macam gangguan dari BRCA ya.
Sedangkan pemeriksaan HRD sendiri yang tadi multi panel ini sudah approve ya di Amerika ya, dan Eropa ini sedang underway. Nah, ini mungkin summary tentang BRCA dan ovarian cancer ya. Jadi 20% pas ovarian cancer secara umum ya di studi negara barat yang memiliki BRCA mutation. Di Indonesia ini sekarang sedang ada jalan beberapa penelitian untuk melihat angkanya ini on the way ya. Jadi 20% mutation, yang 14% germline, 6% somatic. Pada yang high grade serous, jadi high grade serous sendiri 17% memiliki BRCA mutation, yang lainnya pada tipe yang lain. Nah, BRCA mutation itu sebenarnya 1 dari 400 wanita, jadi sebenarnya cukup sering ya, terutama pada Ashkenazi Jewish. Jadi Yahudi Ashkenazi itu memang kelompok di mana mereka dikenal di dunia kelompok yang high risk untuk cancer, untuk a lot of cancer. Jadi 1 dibandingkan 40. Jadi di beberapa algoritma NCCN, kelompok Ashkenazi Jew itu, beberapa kelompok Ashkenazi Jew itu merupakan kelompok yang dianggap faktor resiko untuk kanker. Jadi pada beberapa pemeriksaan genetik itu disarankan untuk memeriksakan lebih agresif dibandingkan kelompok lainnya. Terus kemudian tadi sudah disatakan ya bahwa kalau BRCA 1 kemungkinannya 24-40%, BRCA 2 11-18%, padahal general population hanya 1%, jadi peningkatnya sangat signifikan ya. Jadi kalau risiko untuk kena ovarian cancer-nya pada BRCA 1 65%, pada BRCA 2 germline 86%. Jadi, nah, family history of cancer itu tidak terjadi pada 30% dari BRCA. Jadi kadang-kadang dok saya tidak punya riwayat keluarga yang kanker, hanya saya yang kanker, apa saya perlu cek BRCA karena masih ada beberapa yang ternyata positif atau under stage. Kadang-kadang mohon maaf mungkin apalagi orang yang mungkin sosioekonomi atau pendidikannya kurang, jadi kadang-kadang ada beberapa yang dianggap meninggalnya apa sakitnya nggak jelas itu. Mungkin kalau pada yang educated lebih jelas bisa menceritakan riwayatnya ini kanker apa. Karena saya yakin sekarang mulai banyak pasien dari teman sejawat yang mengalami anamnesa seperti itu. Dan 25% kasus dari ovarian cancer yang BRCA mutation itu diagnosed over 60. Jadi ini kan seperti tadi saya bilang, berarti yang BRCA positif itu 75% yang di bawah 60, berarti cukup tinggi. Jadi hati-hati pada kanker usia muda, kanker ovarian epithelial usia muda. Kalau non epithelial seperti dijelaskan Dr. Primandono cukup sering pada usia yang lebih muda ya. Ada beberapa gen yang lain. Nah, kenapa sih kalau kita harus melakukan tes? Karena tes ini penting untuk 3 hal. Nomor 1 untuk treatment decision. Ini mungkin lebih ke onkologi. Artinya sebenarnya terapinya sama-sama memberikan kemoterapi platinum base, tapi kita akan mengetahui bahwa pasien-pasien ini memiliki prognosa yang lebih bagus dibandingkan kelompok yang BRCA negatif. Kemudian dia juga suitable untuk targeted terapi. Nanti mungkin dijelaskan dari Brahmana tentang olaparib ya. Nah, olaparib. Jadi ini kandidat yang baik untuk olaparib. Terus kemudian untuk prognostik sudah ya tadi, dan risk assessment. Artinya ini kesempatan buat kita untuk mengedukasi pasien dan keluarga pasien tentang cancer risk. Jadi misalnya dia BRCA-nya negatif untuk pasien, jadi mungkin skemanya adalah kita pertama memeriksakan pasiennya dulu, pasien dengan CA ovarium. Apabila dia BRCA-nya negatif, tidak ada masalah. Untuk keluarga yang lain tidak perlu diperiksakan. Tapi kalau dia positif, kita harus idealnya kita melakukan konseling untuk melakukan pemeriksaan BRCA pada keluarga pasien, terutama yang wanita ya. Terutama yang wanita. Jadi misalnya seorang wanita umur 40 tahun, dia punya adik 2 orang wanita, nah itu adalah kandidat. Dia punya anak 2 orang wanita, itu adalah kandidat. Dia punya ibu yang masih sehat, ibunya wanita, itu juga suatu kandidat. Jadi minimal first line ya, first line. Nanti bisa bergantung ke second line. Setelah itu kalau misalnya dia positif, kita akan melakukan konseling untuk preventive strategies ya, segala macam. Nah ini outcome-nya bahwa kita sudah ketahui banyak studi bahwa BRCA related ovarian cancer itu respon terhadap platinum based terapi, dan dia memiliki memiliki survival lebih lama daripada yang non carrier. Jadi survivalnya jauh lebih bagus daripada yang non carrier. Ini berita bagus untuk pasiennya, Tapi mungkin untuk keluarganya enggak ya. Keluarganya harus lebih waspada. Terus kemudian ini tentang PARP juga ada efek. Jadi kita bisa melakukan strategi untuk maintenance terapi. Jadi setelah selesai kemoterapi dinyatakan bagus, kita berikan maintenance terapi. Tujuannya adalah untuk mencegah rekurensi. Ini Dr. Brahmana akan menjelaskan lebih lanjut ya. What to test? Jadi ada 2 macam ya, germline mutation. Jadi germline itu artinya
kalau misalnya germline mutation artinya kita ngecek seluruh organ di tubuh kita, kalau ada BRCA-nya maka itu akan terdeteksi. Bisa di saliva, bisa di darah, bisa di jaringan dan segala macam. Tapi yang somatik itu hanya kadang-kadang juga terjadi somatic BRCA mutation itu hanya pada sel tumornya sendiri. Jadi bukan faktor yang diturunkannya. Jadi pada tumornya sendiri. Jadi kalau kita mau ngecek lengkap ya di negara barat ada beberapa yang darah dulu baru jaringan, jaringan dulu baru darah, ada juga beberapa yang langsung. Nah, kalau misalnya kita mau cek langsung dua-duanya pada jaringan tumornya, kita bisa ngecek apakah ada germline atau somatic mutation. Kalau kita cek pada darah, hanya kita bisa cek yang germline saja. Kalau somatic kadang-kadang negatif pada darah ya. Seperti itu. Nah, kalau germline mutation sendiri ya ini ada banyak studi di banyak negara di seluruh dunia ya, ada yang ratusan, yang ribuan. Ini angka kejadiannya kurang lebih antara 15-20%. Cukup tinggi ternyata germline mutation dari semua pasien ovarian cancer ya. Unselected ovarian cancer ya. Pada yang somatic mutation sendiri angkanya tidak setinggi yang germline 5% sampai 9% ini dari kejadiannya. Tapi kalau di total kurang lebih bisa 20-25%. Ini sudah dan ini BRCA ini kita harus mau nggak mau harus baik ginekologi onkologi maupun yang non onkologi ya itu mau nggak mau kita juga harus mengetahui bahwa di negara mungkin kita acuannya negara maju ya kita kan masih negara berkembang negara maju contoh Eropa dan Amerika di Eropa dan Amerika rekomendasi Eropa sudah level of evidence 1 dan strength of recommendation A bahwa testing for BRCA1 and 2 mutation is recommended for all patient with non-mucinous ovarian cancer. Artinya kanker ovarium yang non-mucinous itu wajib di sana untuk melakukan pemeriksaan testing BRCA1 dan BRCA2. Artinya dianggap bahwa pemeriksaan itu signifikan, angka kejadiannya cukup tinggi dan sangat signifikan untuk pasien dan keluarganya. Jadi signifikan. Kalau tidak signifikan pasti tidak mendapatkan level of evidence dan strength recommendation setinggi ini. Jadi ini yang mungkin harus kita perhatikan. Mungkin jadi di sana tuh ibaratnya kalau pasien kalau di sini kan kita periksa operasi pasien dengan tumor ovarium, kita pasti PA, kita tinggal KIE pasiennya, Bu ini di PA supaya tahu tipenya dan mereka otomatis Bu ini di PA dan Bu ini akan dilakukan pemeriksaan BRCA1, BRCA2 mutation. Di sana mungkin nggak ada kendala karena asuransi. Jadi cuma kendalanya inform consent dari pasien gitu aja. Tapi kalau di sini mungkin harus mengeluarkan biaya sendiri jadi tapi selama kita bisa menjelaskan dengan baik dan pasiennya juga mungkin high educated, pasti mereka akan bisa mengerti tujuannya. Karena di Singapura, di Malaysia pun juga sudah masuk ke algoritma mereka. Jadi di Malaysia pun sudah masuk ke BPJS-nya sana. Gitu. Jadi mereka mungkin belum rata ya, tapi mereka sudah mulai mengincorporate. Mungkin harapannya di kita juga bisa melakukan hal seperti itu ke depannya. Pada NCCN Amerika tadi Eropa, ini Amerika juga gitu. Intinya siapa yang harus memiliki kriteria untuk melakukan pemeriksaan gen ini, multigen atau BRCA ya, ini multigen ya. Itu adalah individu dengan any blood relative with non-pathologic in cancer susceptibility gene. Artinya pada seorang wanita ini, keluarganya yang perempuan harus melakukan pemeriksaan yang sama. Gitu. Sedangkan pada pasien kanker sendiri, kalau kanker ovarium sama, ini mungkin yang di NCCN tidak ada non-mucinous ya, di Eropa yang non-mucinous ya. Semua epithelial ovarian cancer itu wajib melakukan pemeriksaan BRCA mutation. Kalau untuk kanker payudara, kriteria lebih sempit. Jadi ada yang diagnosa muda, triple negatif dan segala macam, termasuk Ashkenazi-Jew dan segala macamnya. Tapi kalau untuk epithelial ovarian cancer ini cukup tinggi, cukup luas indikasinya. Artinya hampir semua pasien ovarium ya di negara maju ya wajib hukumnya cek BRCA mutation, wajib. Kenapa kok penting? Sebenarnya habis itu mungkin yang agak tricky adalah kita memang masih belum punya genetic counseling ya, clinical geneticist yang punya istilahnya kompetensi dan sertifikasi internasional untuk bisa memberikan genetic counseling. Walaupun sebenarnya nanti akan saya jelaskan bahwa lembar hasil itu sudah cukup jelas. Jadi kita bisa semua dokter, semua tenaga medis bisa menjelaskan dengan cukup baik. Kenapa kita harus menjelaskan atau memiliki sesi genetic counseling? Karena kalau ada mutasi, itu bukan berarti bahwa mereka akan kena kanker, nomor satu. Dan tidak ada mutasi juga bukan berarti bahwa mereka tidak akan kena kanker segala macam. Jadi ada macam-macam. Jadi genetic counseling ini merupakan konseling untuk menjelaskan informasi ya tentang penyakitnya segala macam dan bagaimana dan dia mau melakukan informed consent decision untuk kesehatannya dia. Kadang-kadang susahnya, memang ini agak susah. Saya beberapa kali menjelaskan ke pasien, ada yang mau, ada yang nggak mau. Yang nggak mau itu karena takut ketahuan sakit. Memang orang Indonesia ini sindromanya adalah
Dari saya takut dok, pap smear pun juga takut karena takut ketahuan sakit. Sama seperti cek BRCA, takut kalau ketahuan positif. Padahal kalau positif ada langkah-langkah preventionnya, nanti saya jelaskan. Dan preventionnya tidak harus operasi ya, jadi seperti itu. Jadi harusnya pasien dengan ovarian cancer di-inform consent to test, BRCA tes hasil jadi, terus kemudian genetic counseling, kita jelaskan ulang. Jadi memang bertahap. Nah, ada pretest counseling, jadi didiskusikan tentang keperluannya apa, tujuannya apa, harapannya apa, dan juga kita bisa melihat 3 generation pedigree berdasarkan history. Terus kemudian kalau sudah jadi hasilnya, kita menjelaskan hasilnya, menjelaskan tentang, kita juga kadang-kadang bisa aja pasiennya langsung nangis, takut, dan segala macam. Kita menjelaskan tentang resikonya, apa yang harus dilakukan, manajemen maupun monitoringnya. Ini pedigree ya, pedigree. Saya dulu pernah di Korea ya, stase di Korea itu sudah lengkap punya pedigree seperti ini. Jadi semua keluarga ini punya pedigree ini. Jadi misalnya ini dimulai dari satu ya, proben ini pasien kanker ovarium ya, seorang wanita. Jadi first line-nya anak perempuan, saudara perempuan, ibu dan bapak dan segala macam. Dan saudara laki juga ya. Ini merupakan first line. Ini second line, third line gitu ya. Jadi mereka punya pedigree di mana ini mulai dari sini, terus ini sudah meninggal yang hitam, sudah meninggal yang strip ini berarti terkena kanker dan macam. Jadi kanker ovarium diagnosa usia berapa, diagnosa usia berapa. Jadi mereka sudah lengkap sehingga kita bisa menjelaskan bahwa mungkin ini adalah kelompok yang high risk untuk BRCA dan segala macam. Tidak selalu. Hasilnya ada beberapa kelompok ya. Hasilnya ada yang positif atau likely positif, ini dianggap kelompok yang sama. Jadi maknanya kalau pasiennya kanker memiliki prognosis lebih bagus dan sensitivity platinum dan PARP inhibitor ya. Terus kemudian ada 50% risiko dari positivity pada first degree family. Jadi kita jelaskan misalnya punya adik perempuan 2 orang. Berarti ada 50% yang satu positif, 50% yang satu negatif dan segala macam. Ini angka kejadian ya. Kalau ada juga yang benign absence, ini kelompok yang istilahnya risiko kankernya sama seperti populasi umum. Jadi kita nggak pernah ngomong risiko kanker 0, tapi sama seperti populasi umum. Dalam hal kanker ovarium hanya 1%, tidak besar ya. Siapa sih yang menjelaskan genetic counseling? Bisa ada genetic counselor sendiri, jadi dokter yang dilatih untuk itu, tapi memang agak lama jadinya. Kadang-kadang sebenarnya yang direkomendasikan adalah treating clinician, artinya kita sendiri. Misalnya saya mendapatkan pasien ovarium karena saya sudah memiliki hubungan yang baik sama pasien, maka dengan itu kalau saya meng-KIE sendiri, akan lebih mudah untuk pasien lebih menerima. Tapi ada beberapa tempat di mana saya sudah operasi, hasilnya kanker, saya kirim ke genetic counselor, nanti di KIE lagi. Di negara barat seperti itu memang, tapi bertahap. Nah, kalau sudah positif apa yang terjadi? Apakah harus dioperasi? Ternyata enggak, ada beberapa metode. Jadi misalnya ya, mungkin pada wanita untuk breast, jangan lupa bahwa BRCA ini mungkin nomor 1 breast, nomor 2 ovarium. Jadi sebenarnya lebih berbahaya untuk breast ya. Itu bisa meningkatkan breast awareness ya, breast awareness, maaf. Breast awareness, jadi starting age 18 ya, terus kemudian MRI, annual breast MRI, jadi mereka sangat agresif dalam hal ini, karena breast kemungkinannya sangat tinggi, ya, 50% ya. Terus kemudian kalau misalnya pada untuk tindakan sendiri, untuk juga didiskusikan tentang risk reduction mastectomy. Ini discussion, artinya tidak harus dilakukan. Jadi ini adalah pilihan. Kadang-kadang ada beberapa klinisi juga yang merasa bahwa kalau cek BRCA berarti kita nanti memaksakan mastectomy, memaksakan bilateral salpingoplectomy. Ternyata bukan. Ternyata sebenarnya kita bisa menawarkan program istilahnya mungkin mutilasi organ, atau nomor 2 meningkatkan awareness, meningkatkan screening program. Jadi itu mungkin yang lebih cocok untuk orang Indonesia ya. Ada juga rekomendasi untuk risk reduction salpingoplectomy. Jadi pada usia di atas 35-40 tahun setelah anaknya cukup. Kenapa? Karena ini kembali lagi pada yang BRCA mutation, itu resiko kankernya muda. Jadi di atas 40 tahun itu resiko kanker sudah ada. Artinya makanya 35-40 BSO. Ini dok, kontroversi dok, nanti pasien banyak menolak. Saya juga setuju banyak menolak ya. Tapi ini secara internasional harus ditawarkan. Kalau mereka nggak setuju, nggak apa-apa, kita bisa melakukan monitoring. Jadi ini kita bukan merekomendasikan bahwa ini satu-satunya terbaik, tapi ini salah satu alternatif, dan ini sudah internationally approved ya. Kalau yang BRCA 2, later age, ya 40-45 tahun, kalau yang positif ya. Profilaksis BSO. Bahkan ada juga beberapa kondisi di mana meningkat juga resiko pada meningkatnya juga resiko CA endometrium. Jadi kalau misalnya BSO
sekalian histerektomi. Ini juga bahan yang lain. Dan kemudian juga diadres psikososial dan quality of life aspect. Jadi memang nanti dia jadi menopause dini, nanti gimana? Itu juga harus didiskusikan dengan pasien. Ini bukan pilihan yang mudah, tapi kalau mengingat risiko angka kanker pada usia mudanya sangat meningkat, ini jadi reasonable. Saya nggak bilang ini benar apa ini salah, tapi ini reasonable. Jadi, nah untuk yang pasien yang memilih tidak melakukan salpingo-oophorectomy prophylaxis, maka ya ultrasound dan bisa juga dengan kombinasi CSO 25 walaupun uncertain benefit, jadi masih belum diketahui, atau mungkin minimal dia check up 1 tahun sekali atau segala macam. Jadi kita juga mengetahui. Tapi ya yang harus dipahami adalah ovarium itu perkembangannya cepat ya. Bisa jadi orangnya itu periksa Januari normal, terus maunya cek Januari tahun depan, ternyata Juni itu perutnya sudah besar, itu bisa. Jadi artinya perjalanan penyakitnya tidak seperti CA cervix, terjadinya cukup sporadis, cukup cepat. Jadi di atas 30 tahun screening, tapi ini satu pilihannya. Jadi, terus kemudian pada laki pun juga breast examination ya pada laki karena bisa terjadi walaupun jarang, dan jangan lupa selain itu juga risiko pada kanker pankreas dan segala macam. Ini adalah salah satu contoh kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan BRCA, ini namanya bukan nama fiktif ya. Ini contoh aja. Jadi contoh apabila seorang pasien dicekkan BRCA mutation, ini contoh BRCA2 positif ya. Terus kemudian dia memiliki high risk female breast, ovarian, dan pancreatic elevated risk melanoma. Nanti ada penjelasannya semua. Sebenarnya membaca ini kita sudah bisa menjelaskan dengan cukup baik ya, bahwa pada female breast resiko kankernya usia 50 sekian, 70 sekian, ovarian usia 50 sekian, 70 sekian, populasi umum sekian, dan apa yang harus dilakukan? Contohnya kita female breast awareness, MRI, BSO, ini salah satu alternatif, atau consider transvaginal CL1-5 measurement. Jadi pasien punya guideline tentang apa yang harus dilakukan. Pankreas juga ya individual dan segala macam. Nah, sedangkan ini contoh pada lab yang lain, jadi ini BRCA1 mutation, patogenik, terus kemudian dia resikonya meningkat pada breast cancer pada usia sekian, ovarian usia sekian, jadi sudah ada semua datanya. Jadi pada usia sekian breast awareness, jadi ada patokan ya, ada panduannya yang cukup detail, jadi pasien tidak usah bingung, jadi bisa mengikuti detail gitu. Baik mereka mau melakukan increase monitoring atau increase screening ya, atau bahkan melakukan tindakan profilaksis, jadi mutilasi ya, baik breast maupun ovarium. Jadi sebenarnya mungkin ini agak tricky juga diterapkan di Indonesia karena orang Indonesia ini awareness-nya mungkin kadang-kadang masih cukup rendah ya, dan mereka relatif takut kalau tahu ada kelainan. Tapi kalau memang melihat bahwa ini diadopsi di negara barat, mau nggak mau kita juga akan ke arah sana. Dan terutama kalau kita, jangan lupa kita kan anamnesa sangat penting ya, anamnesa terutama heteroanamnesa keluarga. Penyakit keluarga ini sangat penting. Jadi ibu punya tumor ovarium, terus kemudian datang dengan kista ovarium curiga ganas misalnya. Terus kita anamnesa, ya ibu saya meninggalnya dulu kanker payudara, kanker ovarium. Nah ini kadang-kadang suatu patokan buat kita, oh ini ada risiko bahwa dia memiliki inherited gene pada keluarganya. Maknanya adalah pasien ini bisa mendapatkan terapi lebih bagus kalau memang diketahui dan positif. Dan makna yang kedua adalah kita bisa meningkatkan awareness keluarganya kalau misalnya itu terjadi. Jadi kalau kita ngomong, kadang-kadang juga pasien kanker datang ke saya, misalnya ibunya kena kanker ovarium jelek ya, anaknya tanya, dok apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah supaya saya nggak kena kanker? Jadi ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kita berikan pada keluarga tersebut. Tapi memang sangat individual tergantung dari keluarga masing-masing. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih.